Orang Daek pergi ke Kuantan, hendak menuai sejalau padi. Nak dengar bincang perempuan, jomlah simak talk show Puan di Bumi. Assalamualaikum encik, tuan dan puan dimanapun berada. Jomlah simak bincang-bincang membahas isu perempuan di Riau, baik masalahnya dan juga prestasi. Bersama sahabat Puan dalam rancangan program Puan di Bumi. Hai Sobat Green, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di special edition Puan di Bumi. Pada kali ini akan bersama Nisa ya, akan mendampingi Sobat Green semua dengan membahas isu-isu menarik dan tentunya ini masih seputar isu perempuan, tapi yang paling hangat adalah isu tentang pilkada. Nah, kalau teman-teman eh, ingat ya, kalau teman-teman ingat dalam beberapa waktu terakhir itu kita sangat disibukkan dengan berbagai macam pilihan-pilihan. Ya, itu biasanya yang ada di parlemen. Namun saat ini itu udah usai dan sekarang kita sedang memilih kepala daerah nih, baik dari gubernur, wali kota, kemudian hingga bupati. Nah, ini juga masih menjadi isu hangat ya, karena sebentar lagi nih, Sobat Green, pada tanggal 27 November 2024 nanti kita akan melakukan pemilihan kepala daerah tersebut. Dan karena ini adalah isu yang hangat ya, kita kan belum masuk ke Minggu tenang ya. Minggu tenang artinya kan kita masih bisa untuk leluasa membahas, untuk juga menambah referensi, menambah informasi terkait isu-isu politik ini gitu. Sehingga nanti ketika kita menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk melakukan pemilihan, kita bisa memilih dengan benar gitu, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan persoalan yang sedang kita hadapi, dan kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin daerah yang betul-betul memberikan solusi, solusi sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Nah, kalau kita lihat ya, ini ini lumayan lumayan baik baik sekali ya untuk tahun ini, karena kita lihat di daerah-daerah ini sudah mulai banyak nih pemimpin-pemimpin perempuan. Nah, tapi bagaimana dengan fenomena ini? Kita sudah datangkan di sini bintang tamunya, yaitu dari dosen Universitas Riau. Spesialisnya adalah jurusan Ilmu Pemerintahan dengan Ibu Fadilatun Nisa, MIP. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang juga Nisa, selamat juga para pendengar. Iya, Bu, mungkin sebelum kita lebih lanjut ya membahas tentang perempuan di pilkada atau khususnya di politik ini, mungkin jelaskan atau ini dulu Bu, perkenalan dulu dengan Sobat Green tentang latar Oke, belakangnya. oke. Perkenalkan sahabat Green Radio semua, nama saya Fadila Tunisa, biasa dipanggil Dila. Sehari-hari saya mengajar sebagai dosen di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, gitu. Dan sekarang saya diundang untuk talk show pada sore hari ini. Jadi saya sangat bahagia diundang pada kegiatan hari ini. Iya, ini namanya sama-sama Nisa ya Bu ya, tapi Iya, untungnya panggilannya Bu Dila ya. iya, panggilan saya Dila. Iya, oke, Bu Dila, ini kan lumayan ya Bu ya untuk tahun ini gitu ya. Salah satu yang ada di Provinsi Riau ini banyak sekali nih calon-calon yang berasal dari ini ya, perempuan lah gitu, calon-calon perempuan. Yaitu spesialnya adalah di wali kotanya gitu ya Bu ya. Dan bahkan juga di tingkat daerah, kabupaten itu juga lumayan banyak. Namun mungkin kalau yang di gubernur itu belum ya, itu masih laki-laki semua. Tapi sangat diapresiasi sekali ya Bu ya, dengan hadirnya wajah-wajah perempuan di ranah pilkada pada tahun ini, itu menurut saya sesuatu hal yang menarik dan wajib juga untuk kita bahas, untuk pengetahuan juga untuk kita bersama gitu. Karena selama ini kan kita melihatnya wajah-wajah bapak-bapak yang berkumis Iya, semua. Sekarang ini iya udah benar.
banyak Sri Kandi Riau gitu yang hadir gitu. Gimana sih Bu tanggapan dengan Bu Dila dengan fenomena ini Bu? Ya, yang pertama patut kita syukuri juga ya dengan banyaknya calon-calon perempuan ini hadir gitu ya sebagai representasi keterwakilan perempuan gitu ya. Kalau kita lihat secara nasional itu di tingkat nasional seperti DPR RI juga melonjak tajam juga anggota legislatifnya yang dulu sebelumnya meningkat gitu ya dari angka 118 menjadi 227 anggota perempuan. Jadi dari 580 anggota dewan di DPR RI sana, 127 orangnya perempuan. Jadi meningkat sebanyak 22,1% gitu ya. Nah, kalau di DPR Provinsi Riau sekarang dari 65 anggota ada 6 anggota perempuan. Itu dari berbagai partai gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga kita lihat fenomena sekarang sebagai di calon kepala daerah itu kalau untuk di provinsi seperti yang disampaikan saya tadi belum ada calon perempuannya. Kalau untuk di tingkat kabupaten kota itu luar biasa, maksudnya ada peningkatan banyak gitu ya. Dari 43 pasangan calon itu ada 7 orang yang perempuan. Apakah dia sebagai oh, calon wali kotanya atau wakil wali kota atau dia calon bupati atau dia wakil bupati. Di seperti di Kota Pekanbaru ada 3 orang, ya ada Ibu Ida Yulita, Ade Hartati, Mistawati gitu ya. Di Siak juga ada Afni gitu ya. Di Dumai ada Bu Almanis. Di Indragiri ada 2 orang, Bu Mimi sama Bu Yuliantini gitu ya. Jadi kita bisa melihat ada 7 sekandi gitu ya yang mencalonkan diri gitu. Itu saat sekarang. Jadi perlu kita apresiasi dengan kemajuan yang dialami oleh pemimpin perempuan ini gitu. Oke. Terima kasih Bu. Jadi kita sepakat ya Bu kalau fenomena ini adalah fenomena yang patut diapresiasi gitu ya. Ya, benar. Eh, Artinya ada peningkatan dan kalau tidak salah itu dari penelitian yang dilakukan oleh BRIN pada tahun 2014 ke 2019 itu juga ada peningkatan Ya, eh, apa ya, keterlibatan perempuan di parlemen spesifiknya. Kemudian ada lagi itu kalau tidak salah meningkat jadi 21% Bu. Jadi dua puluh ya, satu atau 22% kalau nggak salah ya. Kalau salah itu mohon diluruskan. Tapi ya. yang jelas 21% ada peningkatan. Nah, sementara kan ini ada 30% ya Bu ya. Kalau Mm, yang diberikan oleh pemerintah ruangnya. Ada tiga puluh ya, persen keterwakilan perempuan di parlemen. Kalau menurut Bu eh, Bu Dila gitu ya, berdasarkan pengamatan Ibu selaku akademisi dan ya. jurusannya pun ilmu pemerintahan, Mm-mm. bagaimana sih kondisi atau posisi perempuan itu sendiri Bu dalam dunia politik kita sekarang? Apakah hanya sebatas pemenuhan kuota yang 30% Ya. itu saja atau ada sesuatu keterlibatan yang lebih lagi Bu? Ya, oke. Pertama, perlu kita luruskan tentang kuota 30% ya. Jadi yang dimasukkan dalam undang-undang itu tentang keterwakilan perempuan itu, 30% itu partai yang menyalonkan calon kepala daerah atau calon legislatifnya 30%. Jadi bukan yang udah jadi bakal 30%, tidak ya. Jadi dari 100% sebuah partai yang mencalonkan itu 30%-nya perempuan. Nah, gitu. Jadi fenomenanya biasanya perempuan itu ditaruh di nomor sepatu istilahnya. Di Oke. paling bawah, jadi bukan prioritas gitu. Jadi nomor urut atas itu biasanya memang yang fix bakal jadi. Maksudnya yang diprioritaskan bakal dicoblos kan. Kalau kita melihat melihat surat suara yang lebar dan panjang gitu, gitu otomatis mata langsung lihat ke atas gitu kan. Nggak perlu lihat Ya, ke nomor yang bawah gitu biasanya gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat fenomena sekarang itu kita masih ada budaya patriarki yang kental ya di kalangan masyarakat kita gitu ya. Baik itu kalangan terpelajar kah ataupun kalangan masyarakat umum gitu ya. Karena ya fenomena ibaratnya kalau perempuan mungkin pakai perasaan gitu, laki-laki lebih luwes atau lebih pakai logika dalam memimpin gitu mungkin ya. Kemudian yang kedua, kurungnya dukungan dari partai politik itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, partai politik banyak memilih orang-orang yang mudah dikenal karena ya potensial ya lebih menjual kalau laki-laki gitu ya daripada yang perempuan gitu. Kemudian yang ketiga, kendala sumber daya tadi seperti modal politik atau kos politik. Kita tahu biaya politik itu mahal gitu ya.
Jadi daripada mencalonkan perempuan mungkin gitu yang nanti belum tentu bakal dipilih gitu ya. Jadi mereka lebih mencalonkan yang sekiranya lebih menjual seperti itu laki-laki ya gitu ya. Nah, ada fenomena mereka juga ada teori dan konsepnya kalau memang perempuan itu kalau dia setelah menjadi kepala daerah kah atau di legislatif kah itu memang ada background belakangnya gitu. Maksudnya apakah dari suaminya atau ayahnya atau keluarganya yang berkecimpung di politik gitu. Itu bukan jadi hal yang umum lagi, dah hal yang lumrah gitu ya. Ada faktor X di belakang, kenapa dia bisa menjadi sosok yang diunggulkan, meskipun dia perempuan gitu. Dukungan support dari suami, yang memang di partai yang sama misalnya, atau dari keluarga, ayahnya, pamannya, yang sekiranya memang berkecimpung di dunia politik gitu. Biasanya kayak gitu kalau fenomenanya di perempuan gitu. Nah, baru-baru ini kita lihat itu eh, dari hasil pilpresnya Amerika itu kalah ya, Kamala dan menangnya Trump gitu ya, dan Iya, selisihnya juga benar. tipis gitu ya. Ya. Nah, ya gitu. Kemudian selain itu ada masalah stereotip gender juga di kepemimpinan, ya yang tadi lebih baik memimpin itu laki-laki karena tegas gitu, kalau perempuan mungkin kurang tegas gitu. Kemudian minimnya figur sosok teladan perempuan. Kita butuh Ya. sosok perempuan jadikan motivator, sumber inspirasi. Sosok seperti apa idealnya perempuan yang memimpin? Dia misalnya baik di keluarganya gitu ya. Kemudian dia juga berdaya juga di masyarakat gitu. Dan juga masalah yang tadi masalah pendidikan dari perempuannya sendiri gitu. Misalnya skill dia, kemampuan dia dalam public speaking, kemampuan dia dalam kampanye, kemampuan dalam membagi waktunya, dia peran sebagai ibu, peran dia di rumah tangga dengan peran dia di masyarakat gitu. Itu mungkin beberapa kendala yang jadi catatan bagaimana perempuan ini di dunia kepemimpinan secara umum lah gitu ya, apalagi di politik gitu. Ya. Jadi kalau bisa ditangkap Ibu, yang 30% yang diberikan oleh pemerintah itu adalah kayak belas kasih ya. Ya, Ibaratnya kan ya, kalau kita lihat ya Bu ya, kenapa perempuan perlu dilibatkan dalam pilkada? Karena kalau secara jumlah penduduk antara mm. perempuan dan laki-laki itu 50-50 Bu. Iya, di Jadi DPT-nya pun, DPT uh, Riau untuk pilkada itu sekitar 4,8 juta, yang laki-laki itu 2,4, perempuan 2,3, jadi nggak jauh tipis gitu. ya benar Bu. Ya, Mm-mm. Jadi gara-gara itu kan tentu perempuan harus gitu kan mengikuti kegiatan atau proses pilkada ini, ditambah ya, lagi dengan negara kita akan adalah negara demokrasi, artinya ya, seluruhnya itu harus berpartisipasi ya tanpa benar. ada batasan. Jadi kalau seandainya hanya laki-laki yang terlibat dalam pilkada, otomatis demokrasi itu hanya untuk setengah dari warga Indonesia gitu ya. Ya, benar. Misalnya kalau kita mengukur angka indeks demokrasi misalnya ya, pasti diikutkan juga atau dihitung juga bagaimana tingkat dari apa dari bagaimana perempuan di politiknya gitu juga diukur gitu. Jadi ibaratnya memang harus balance antara laki-laki dan perempuan gitu, apalagi di negara demokrasi gitu kan ya. Iya benar Bu. Jadi kalau seperti itu ya wajar mungkin ya pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan itu. Tapi kan kebijakan itu masih seperti yang kita sampaikan tadi, masih belas kasih gitu ya Bu ya, Hmm, belum jadi prioritas. ya benar. Yang Ibu lihat yang sekarang wajah-wajah perempuan di parlemen atau yang muncul di arena pilkada atau politik ini itu apakah wajah-wajah yang memang betul-betul berpotensi atau bagaimana Bu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, secara umum kalau perempuan tuh memang punya sosok di balik layar dia, di belakang dia Mm-mm. gitu ya. Ya, Apakah suaminya, apakah ayahnya, atau pamannya gitu ya. ya. Atau atuknya gitu ya, yang memang Iya, sudah lama berkecimpung di dunia politik ini gitu ya. Jadi dia ada tinggal nimbrung aja gitu. Tapi iya, itu mungkin secara umum ya, tapi kebanyakan dari mereka pun juga ada mempunyai track record juga, udah punya iya, pengalaman kah, baik itu di bidang organisasi atau di bidang partai gitu ya. Jadi dia nggak langsung ke DPP, DPC dulu mungkin gitu iya, dia ikut organisasi di luar sana dulu gitu dengan banyak pengalaman baru diorbitkan gitu ya menjadi seorang sosok menjadi calon kepala daerah gitu.
Iya benar. Jadi bagaimana nih Bu kalau orang-orang yang tidak ada dekingan atau backingan ini gitu ya, yang tidak ada background politik gitu, Ya, tapi pengen nih mempunyai keinginan yang besar gitu untuk merubah gitu ya, merubah wajah politik Indonesia gitu. Bukan hanya bapak-bapak aja yang ada ya, terpampang di publik gitu, tapi perempuan juga. iya. Bagaimana kira-kira Bu? Apa kiat-kiat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan bisa bertahan dan juga bisa bertarung di arena politik ini. Ya, yang pertama itu jelas kemampuan dari diri pribadi ya. Maksudnya kemampuan diri kita itu tentang bagaimana personal branding diri kita, ya, kemudian kemampuan skill yang kita punya gitu ya. Kemudian juga pendidikan politik ya itu penting. Jadi pendidikan politik kita tentang pemahaman tentang politik gitu ya. Dan kedua juga kemampuan untuk ikut organisasi gitu ya. Mungkin kalau misalnya dia mahasiswa nih, misalnya kan saya bilang juga di kelas, misalnya kalian berminat nanti jadi kepala daerah, ya silakan gitu ya. Kalian bisa mengambil pengalaman, experience dari organisasi di kampus, misalnya eksternal kampus gitu ya. Kalau ibu-ibu mungkin bisa dari organisasi di apa dulu lah, di tingkat kelurahannya mungkin dulu gitu ya, nanti atau kecamatan, kemudian kota gitu ya, kemudian dicalonkan nanti di kepala daerah ya, gitu. Kalau yang Iya. bisa lihat. Tapi kalau kalau ada sosialisasi itu ada nggak sih Bu upaya-upaya sosialisasi Ya. em, seperti itu mungkin boleh Ya ada. diceritakan Bu? Kalau dari KPU sendiri saya lihat itu ya, apa dari website atau dari yang saya tanya juga, saya juga punya teman yang di KPU juga, itu memang mereka udah melakukan sosialisasi ya, baik itu ke kampus, ke desa gitu juga ya, dan ke ibu-ibu atau perempuan juga gitu. Dan kami di rombongan dosen pun, kemudian dari FISIP, kami ke Dayun, ke Siak kemarin melakukan pengabdian sosialisasi terkait pilkada. Dan di tahun kemarin pun saya ke Rupat Utara gitu. Kemarin sosialisasi membentuk komunitas masyarakat peduli pemilu. Jadi harapannya masyarakat tidak hanya sekedar ikut pemilu, tapi juga ikut mengawasi jalannya pemilu, mulai dari proses pendaftaran hingga sampai mereka dilantik. Gitu, tidak hanya ketika hari H saja, tapi dari sebelum jauh-jauh hari sampai nanti selesai. Jika menemukan bukti-bukti, mungkin ada pelanggaran gitu ya, ada black campaign, kumpulkan buktinya, apakah foto, video, atau rekaman suara, nanti bisa disampaikan ke Bawaslu seperti itu. Oke, berarti sudah ada sebenarnya akses-akses untuk itu ya Bu ya, untuk memperkuat sebenarnya perempuan bisa loh masuk ke arena Ya, politik itu. Cuma mm, memang perlu adanya apa ya, keinginan dari pribadi untuk mencari ya, informasi-informasi itu dan juga memperkuat skill tentunya ya Bu ya dengan berbagai macam peluang yang ada di daerah. Misalnya kalau ibu-ibu pengen itu kemana dulu nih bagusnya, mm, entah itu ikut ibu-ibu ini ya PKK atau ya, komunitas-komunitas apa gitu ya, Majelis Taklim misalnya gitu ya. majelis taklim, Mm. berawal dari jadi ketua majelis taklim terlebih dahulu ya Bu ya, Iya, nanti mungkin jadi sumber inspirasi gitu kan bagi yang lain nanti diorbitkan, dicalonkan mungkin. iya jadi itu ada track record yang bagus juga ya Iya, untuk memimpin atau nanti mencalonkan jadi pemimpin. iya, Nah, jadi itu terlihat jelas ya Bu ya track iya step by recordnya. step. Heeh. Karena dia mengenal bagaimana kondisi masyarakat, harapannya dia bisa memperjuangkan perempuan nanti ketika dia duduk gitu ya, baik itu misalnya perda gitu ya, baik itu masalah anggaran yang memperjuangkan nasib perempuan dan anak gitu. Iya Bu, ini kalau dari akademisi kan biasanya pengamat nih ya Bu ya. Bisa Mm-mm. mengamati gitu, mengamati Iya, jalannya atau ya jalannya politik saat ini gitu. Em, dan sekarang juga sudah muncul nih visi, misi dan program kerja dari masing-masing calon gitu ya. ya, Em, itu saya juga sempat melihat gitu bahwa ternyata mm-mm. tidak semuanya, tapi mungkin hampir hampir semuanya itu mencoba untuk mengarusutamakan gender itu dan juga lebih inklusif gitu Bu. Terlihat di visi misi dan program kerjanya gitu. Iya. Balik lagi Bu, apakah itu sudah cukup Mm-mm. hanya tertuang di visi misi dan program kerja atau ada lagi hal-hal yang lebih urgent yang harus dipersiapkan oleh calon-calon ini ke depannya gitu. Gimana Bu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi memang isu-isu yang hangat itu memang harus berhubungan juga hendaknya dengan bagaimana perempuan, anak gitu ya. Nah, jadi harapannya sebenarnya saat proses pembentukan atau menggodok visi misi itu harapannya diikut sertakan juga
calonnya, kepala daerahnya, bukan ya tim sukses mereka gitu ya, bukan jadi tim profesional aja gitu. Jadi mereka paham dan tahu apa yang mau mereka kerjakan seandainya mereka nanti jadi kepala daerah gitu ya kan. Jadi prosesnya panjang ini. Jadi mereka mengetahui ini medan perangnya seperti apa senjata yang perlu dipersiapkan gitu ya. Kemudian nanti apa sumber daya yang kita miliki gitu. Jadi nggak kalau memang di awal nggak ada planningnya atau rencananya gimana nanti mau bisa menjalankan roda pemerintahan gitu ya. Nah, kalau isu-isu yang penting itu misalnya perlu seperti akses terhadap perempuan, misalnya keterampilan perempuan gitu ya. Jadi kita persiapkan juga perempuan misalnya bersama dengan dinas sosial misalnya keahlian-keahlian apa yang bisa dimiliki untuk perempuan gitu ya. Dan yang kedua kesehatan ibu dan anak ini penting gitu ya karena mereka nanti bisa melanjutkan estafet dari negara ini kan jadi dari kecil memang udah bagus gizinya nggak ada permasalahan stunting dan sejenisnya gitu ya kemudian selanjutnya pemberdayaan ekonomi untuk perempuan. Nah, fungsi pemerintahan itu selain melayani masyarakat, selain menjalankan roda pemerintahan, juga pemberdayaan khususnya untuk perempuan di bidang ekonomi gitu ya. Kemudian perlu juga membuatkan kebijakan isu-isu gender gitu ya. Seperti misalnya ada kota ramah anak gitu kan ya, ada ruang terbuka yang ramah anak gitu misalnya atau setiap instansi disediakan ruang untuk ibu menyusui. Nah, itu sebenarnya hak kita sebagai perempuan untuk mendapatkan fasilitas seperti itu gitu ya. Jadi itu yang jarang kita miliki walaupun meskipun ada mungkin sedikit beberapa instansi yang mempunyai hal-hal demikian gitu. Dan juga termasuk yang pentingnya perlindungan terhadap perempuan yang bekerja gitu, pekerja perempuan. Hak cuti kita misalnya bagaimana ketika kita di PHK nantinya, keselamatan kita di dunia kerja karena kita perempuan dan seperti itu. Jadi lebih ke teknisnya mungkin gitu. Langsung ketika saya atau kami nanti bisa jadi kepala daerah A atau kepala daerah B, visi kami, tujuan misi kami sebagai orang yang juga pro terhadap isu gender seperti ini gitu. Dan tahapan kami, langkah-langkah kami untuk melaksanakan misi tersebut seperti ini gitu. Dan itu perlu disampaikan ketika menyampaikan visi misi gitu. Tidak hanya sekedar money politik gitu ya, menyebarkan duit dan segala macamnya gitu, tapi memang menjual gitu. Kalau dari hasil riset saya, itu kalau di generasi milenial maupun di pemilih pemula, itu kemarin saya coba share beberapa kuesioner gitu ya, dan didapatkan sekarang sekitar, bentar saya lihat berapa datanya. Itu kebanyakan sekarang mereka udah melihat ke visi misi lagi gitu ya, bukan ke sosok orangnya seperti apa gitu ya, bukan ke ganteng atau cantiknya gitu tidak ya, tapi mereka udah melihat visi dan misi bagaimana sekitar di angka 80% itu mereka melihat visi dan misi dari calon gitu. Jadi tidak melihat bagaimana kekayaan mereka Figurnya atau ya segala Bu ya. macamnya gitu. Ya, kemudian Ya. mereka juga melihat bagaimana ininya, bagaimana selain visi dan misi track record mereka. Nah, ini dia datanya. Dari visi misi sekitar 80%, kemudian dari 64% itu di leadership, 63,3% itu dari track record dia. Dia sebelumnya jadi apa, pernah ngapain aja gitu ya, berkecimpung di mana saja sebelum dia mencalonkan diri jadi kepala daerah. Oke, itu berapa persen Bu track record? 63,3%. Oke, Jadi 3,3. ada misalnya nanti dituliskan sana begitu kecantikan kegantengan ya, metode kampanye dan segala macamnya. Jadi yang paling tinggi 3 di atas itu. Kalau yang berikutnya ada kepercayaan politik di angka 31%, ada metode kampanye di angka 27,8%. Oke, Jadi berarti kebanyakan mereka mau memilih berdasarkan visi dan misi gitu ya untuk Gen Z ataupun untuk Gen milenial dan pemilih pemula di Kota Pekanbaru. Itu hasil riset di awal setelah pemilu tapi sebelum pilkada ini gitu. Jadi ya. risetnya masih berlangsung sekarang gitu. Oke, jadi itu udah ada risetnya ya Bu ya. Ternyata Ya. pemilih pemula sekarang tidak bisa lagi dibodoh-bodohi Ya, dengan. lebih cerdas lah mereka Iya, gitu dengan betul. ada sosial media gitu ya. Benar sekali dan juga tidak hanya sebatas money politik itu ya Bu ya. Money Hmm. politik itu
bukan hanya itu lagi gitu tolak ukur seseorang bisa dipilih, tapi lebih kemana, ke visi misi, isu apa yang diangkat gitu ya. Iya. Karena sekarang isunya lagi banyak sekali nih Bu, isu yang beredar di Gen Z gitu ya. Mm-mm. Misalnya Gen Z ini kan adalah orang yang paling dekat dengan teknologi. Jadi dia itu yang paling banyak dapat informasi, Mm. informasi apa saja gitu ya. Sekarang ini kan isu yang beredar itu tentang kesetaraan gender. Nah, dia dapat itu gitu ya. Iya. Kemudian tentang sustainability atau keberlanjutan Iya, lingkungan iya. yang Isu lingkungan gitu ya ya. isu lingkungan dan lain-lain. Karena dia udah mulai sadar nih, Bu, Mm. yang bakal melanjutkan kehidupan ini bakal mereka gitu di Iya, dunia ini gitu ya. iya benar. Jadi mereka lebih wanti-wanti dan lebih inilah lebih cerdas gitu. Sehingga Iya. memang saya juga tadi melihat gitu kan, wah ternyata visi misinya calon-calon daerah, kepala daerah ini cukup bagus gitu ya. Mm-mm. Malah bagus-bagus sih, karena sudah menyasar pada isu-isu yang penting yang ada di SDGs itu ya Bu ya, tentang Mm-mm. lingkungan, kemiskinan, Iya, kemudian tentang kesetaraan gender, ada iya teknologi benar. juga dan lain-lain. Tapi balik lagi kata Ibu tadi, harusnya gitu ya, isu ini betul-betul dirancang dengan dilibatkan si calon-calon ini gitu. Iya, jadi tidak mengandalkan orang tenaga profesional gitu ya. Tidak hanya maksudnya ya, bukan mereka gitu. Tidak hanya Ya, mengandalkan tim sukses saja, tapi juga bersama-sama dengan calon kepala daerah merangkum atau membuat visi misi tadi gitu. Jadi dia tahu ke depannya mau ngapain kayak gitu. betul. Karena lumayan hambatannya lumayan keras juga nih Bu, karena Iya. secara contohnya aja kita ambil isu kesetaraan gender ya, isu Hmm. kesetaraan gender yang dimana kan Indonesia ini kental sekali patriarkinya ya Bu ya. Iya. Patriarki itu sudah menyasar pada udah struktural lah gitu. Hmm. Jadi di politik, di pemerintahan pun patriarki ini sudah sangat melekat gitu, sehingga tidak semua orang-orang yang berada di pemerintahan bisa menerima gitu ya Bu ya. Nah, jadi makanya kalau pemerintahnya sudah duduk konsep kesetaraan gender, sehingga nanti dia akan mudah melakukan pendekatan, mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan Iya. arahan gitu. Kayak mungkin mungkin di setiap daerah atau di setiap instansi nanti Hmm. diwajibkan untuk adanya ruang menyusui Iya. atau ruang laktasi. Untuk penitipan anak misalnya, bermain Iya, anak misalnya, kayak gitu. iya. Mungkin sebagian orang kayak ngapain gitu ya Bu ya, Iya. pulang aja ke rumah gitu ya, nyusuin Mm-mm. sebentar habis itu balik lagi ke kantor gitu. Mm-mm. Itu akan susah ya Bu ya untuk merubah mindset itu. Ya, tapi beberapa instansi memang udah ada yang punya ruangan seperti itu gitu ya dan Ya, mencoba menerapkan hal demikian gitu. Jadi untuk perempuan sebenarnya bukan ingin didahulukan atau diprioritaskan tidak, tapi kita memperjuangkan hak kita gitu ya. Kita sebagai perempuan ada loh beberapa hak yang kita inginkan gitu. Biar kita setara gitu ya, maksudnya setara dalam hal kita di depan hukum kayak gitu dan kita mendapatkan pelayanan gitu ya. Dan ya, ketika dia bekerja seperti apa kayak gitu. Jadi bukan muluk-muluk hanya ingin diutamakan atau diprioritaskan tidak gitu ya. Tapi minimal ada hak kita di bisa kita perjuangkan kayak gitu sebagai seorang perempuan kayak gitu. benar sekali. Bu, boleh nggak Bu? Kita juga minta pandangan dari Bu Dila gitu. Kalau seandainya dunia politik sudah Mm-mm. di sama gitu ya, setara gitu Ya. antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Gimana sih jadinya wajah politik yang bakal terjadi gitu, Bu? Apakah ada perubahan gitu? Hmm. Ya jelas bakal berbeda ya, bakal berubah ya. Karena sekarang kan memang didominasi oleh laki-laki gitu ya. Kalau sampai 30% aja mungkin. Sekarang kan mau nyampe yang saya 30% yang benar-benar duduk di kursi gitu ya, misalnya legislatif atau 30% yang benar-benar se-Indonesia bisa ada kepala daerahnya perempuan gitu. Misalnya apakah wakilnya pun ataupun kepala daerahnya gitu ya. Mungkin akan ada hal-hal berbeda gitu ya. Oh, misalnya nanti kita mungkin bisa punya tempat yang kayak saya bilang tadi, ya tempat penitipan anaknya mungkin di instansinya kayak gitu ya. Kemudian ada perda-perda yang memang ramah untuk anak, untuk perempuan kayak gitu ya, memperjuangkan bagaimana anggarannya juga gitu di legislatif karena mereka kan bagian budgeting ya. Anggaran untuk perempuan jelas untuk anak berapa misalnya gitu. Kemudian bagaimana juga memperjuangkan hak-hak dari para pekerja yang perempuan kayak gitu. Pasti akan ada hal-hal berbeda yang kita temukan gitu. Karena yang mengalami itu yang tahu kan emang kita perempuan gitu ya. Mm-mm. Dan yang tahu kayak gitu maksudnya
Jadi hal-hal apa mungkin yang tidak dipikirkan oleh bapak-bapak gitu ya, oleh lelaki gitu, memang misalnya penting dan perlu dan itu dibahas di misalnya di DPR, di DPRD gitu ya. Dan itu coba diperjuangkan oleh perempuan yang tadi, itu orang-orang yang telah duduk tadi sebagai representasi keterwakilan perempuan. Jadi keberadaan mereka di sana juga terasa juga untuk sebagian perempuan di Indonesia atau di Provinsi Riau gitu, kita bilang di provinsi, saya contohkan di Riau gitu ya. Baik itu terwujudkan dalam bentuk perda tadi, dalam anggaran tadi, itu dalam kebijakan tadi, kayak Ya. gitu. Dan ini akan juga merubah style politik ya Bu ya. Ya, Artinya itu style politik itu mungkin akan banyak yang apa ya dipikirkan gitu. Akan mm, kepentingan itu akan menyasar pada banyak kalau menurut saya. Karena mm, kalau kita balik lagi gitu ya, kalau ibu aja, ibu itu kan ibu ya, ibu seorang ibu, sosok ibu gitu ya. Dia walaupun pemimpinnya itu adalah ayah gitu ya Bu ya, mm. tapi tetap saja dalam manajerial finansial misalnya, Iya, atau manajemen apa saja gitu di rumah iya, gitu, itu ibu semuanya. Jadi iya. kalau ibu sakit tuh orang rumah panik. Ya memang Ya, kan pada idealnya sebenarnya jiwa kita ini kan pemimpin kan ya. Ya pemimpin itu diri kita sendiri gitu lah minimal ya. ya Kalau perempuan ya bisa memanage bagaimana di keluarga gitu ya. Misalnya contohnya kayak finansial gitu kan ya. Memang ya walau ya meskipun finansial gitu tapi kan itu krusial gitu ya. Masalah yang penting benar. di keluarga kayak gitu. Itu Nah, untuk kesejahteraan seluruh iya. anggota ya, Bu. Makanya kalau mencerdaskan perempuan itu bisa mencerdaskan dunia gitu maksudnya ya. Karena dia sebagai madrasah aula gitu, sebagai ibu sekolah pertama untuk anak-anaknya gitu kan yang paling dekat dengan anak begitu ya. Ya, Yang paling tahu bagaimana kondisi rumah, kondisi anak itulah. Karena permasalahan sekarang ya kekurangan sosok ayah itulah di keluarga gitu, fatherless istilah sekarang ya. Karena ya. ayah hanya bekerja pergi pergi pagi, pulang malam atau keadaan anak gitu ya. Jadi akibatnya anak-anak itu krisis kepemimpinan, kurang percaya diri, anak-anak tuh tidak bisa mengambil keputusannya cepat karena sosok ayah tadi nggak ada di keluarga. Atau kalaupun ada nggak berarti, nggak berasa ada. Maka lahirlah anak-anak yang Fatherless tadi ya. ya ke anak-anak yang malas, penakut, yang nggak percaya diri. Kan itu di sosok dari ayah bisa diambil sosoknya seperti Betul. itu gitu. Ya, itulah kalau saya melihat ya Bu, saya pribadi. Ini sebenarnya isu yang sedang kita bahas ini agak berat ya Bu. Iya, Tapi kita coba kita keringankan kembali gitu ya dengan heeh, cara mungkin balik lagi gitu. Kalau kita kan negara itu kalau hal kecilnya kayak di keluarga gitu ya Bu. heeh, Ada anggota-anggota yang dipimpin, ada pemimpin gitu ya. iya, Kemudian yang di manajemen itu pun juga seperti finansial atau anggaran seperti itu ya. heeh, Kemudian peran-peran tiap anggota. Nah, kalau menurut saya itu kenapa perempuan itu memiliki potensi yang luar biasa untuk memimpin seperti itu tadi Bu. Kalau ayah ini kan dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore mungkin dia di luar gitu cari kerja, heeh, cari mata pencarian lah gitu. iya, Pulang-pulang tuh dia udah capek. Paling nanti benar, dia main game atau dia nanti ke lapau gitu ya Bu ya kalau bahasa iya, Minangnya. Nah, bedanya ibu-ibu yang wanita karir itu luar biasa Bu. iya, Walaupun dia dari pagi sampai siang atau sore dia bekerja, tapi nanti malamnya dia tetap bisa menemani iya, anaknya gitu ya. Tetap iya, dia bisa sambilan dan itulah kenapa perempuan itu sangat baik sekali dalam manajerial gitu. Nah, hmm, itu tidak menutup kemungkinan perempuan itu juga berpotensi dalam iya, dunia politik gitu iya. ya. Maksudnya fungsi dia, peran dia jauh lebih besar daripada itu gitu. Ketika dia memberdayakan masyarakat gitu. Berdasarkan data di BPS itu, Ya, tingkat partisipasi angka bekerja itu kalau laki-laki di angka 82,27%. Sementara di angka perempuan itu hanya 53,3%. Artinya memang jauh berbeda tumpang tindihnya orang yang bekerja di Indonesia ini gitu ya dari laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Maka tadi saya bilang kalau bisa mau ada upaya untuk keterampilan perempuan tadi ditingkatkan kayak gitu. Jadi bisa dari dinas sosial gitu ya, atau dinas koperasi gitu yang memberikan pelatihan kepada desa mana, misalnya kelompok ibu eh, PKK mana gitu, misalnya membuat apa, kerajinan apa gitu. Kemudian nanti cara mempromosi marketingnya di sosmed seperti apa, kayak gitu kan. Jadi terberdayakan perempuan itu. Nah itu dia ketika perempuan keluar rumah,
fungsi dia itu jauh lebih, maksudnya bisa mengembangkan sayapnya, maksudnya nggak terbatas Betul. di lingkungan domestik aja, lingkungan yang lebih luas juga banyak peran dia, meskipun dia tidak melupakan bagaimana peran dia sebagai sosok ibu, sebagai sosok istri, sebagai sosok anak juga dari orang tuanya gitu. Iya, benar sekali. Jadi secara ini ya Bu ya, secara riset pun sebenarnya perempuan itu sangat tangguh gitu ya, Hmm, sangat tangguh. Sehingga mungkin yang perlu dilakukan adalah bagaimana penyadaran-penyadaran terhadap perempuan itu gitu ya Bu ya. ya, Karena mungkin seperti Ibu bilang tadi, kita itu terkungkung dengan patriarki gitu. iya, Nah, kita itu udah disodorkan dengan perempuan harus begini, begitu, begini, begitu. hmm, Ketika dia pengen keluar, sulit mm-mm, gitu. Pengen iya, mengempakkan sayapnya itu sulit gitu ya. iya, Begitupun ketika dia pengen ke ranah politik, agak takut-takut gitu ya. hmm. Oke. Iya Bu, silakan. Jadi memang kalau kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya, jadi nggak biarkan bagaimana pandangan orang ataupun isu patriarki dan lainnya mengokong atau menghadang diri kita ya, untuk bisa melebarkan sayap kita tadi. Mau kita jadi seperti apa, mau jadi passion di mana gitu ya, baik pun anak-anak muda gitu ya, pendengar yang dimanapun berada saat ini yang punya impian di masa depan gitu, jangan membatasi diri kita gitu. Maksudnya kalau kamu memang passion di sana ya udah. Jangan tanggung-tanggung basah tenggelam langsung sekalian kayak gitu ya. Kalau emang mau sukanya di sana, passionnya ke arah sana, concernnya mau di sana gitu kan ya. Nah, dari kesadaran tadi ataupun sosialisasi dan pendidikan politik tadi tidak hanya dari diri kita pribadi, tapi juga harapannya partai politik, KPU, Bawaslu gitu ya, pemerintah daerah maupun kota gitu ya, dan provinsi juga bersama-sama mensosialisasikan bagaimana politik, atau mensosialisasikan bagaimana pemilu juga gitu. Jadi sikap-sikap apatis masyarakat yang mulai berkurang atau rasa kepercayaan publik itu juga harus dijaga. Bagaimana isu-isu KKN, isu-isu nepotisme, ya kan, yang membuat orang tuh makin apatis, nggak mau milih, kayak gitu. Ya, itu juga penting ya Bu, bagaimana menimbulkan kepercayaan terhadap publik ya. Iya, Heeh. dan partai juga harus mengkaderisasi anggota perempuan, nggak laki-laki aja yang dikaderisasi, gitu. Iya betul. Mungkin boleh diceritakan nggak Bu, apa pentingnya gitu ya pengkaderan gitu, Hmm. pengkaderan. Mungkin ini untuk melahirkan pemimpin pemimpin perempuan gitu ya. Hmm. Sehingga nanti yang muncul di eh, publik itu bukan hanya orang-orang yang udah punya backingan itu tadi ya Bu ya, Iya, backingan itu tadi. Nah, gimana kalau dari Ibu selaku akademisi atau pengamat harusnya ya pengkaderan idealnya itu? Ya idealnya kaderisasi itu memang perlu ya setiap partai dari lini terbawah dari tingkat DPC-nya, dari tingkat kelurahannya gitu ya, baik itu tinggal sampai ke DPP provinsi sampai ke pusat nanti ya. Jadi memang yang ada bibit-bibit unggul masa depan kayak gitu ya yang bisa jadi calon-calon Sri Kandi di masa depan gitu ya. Jadi sekarang udah diarahkan kayak gitu, udah diproyeksikan dia mau jadi apa nanti. Oh ini kayaknya minat jadi legislatif. Oh ini mungkin dia di kepala daerah kayak gitu ya. Jadi, dan calonnya tadi juga harus bisa membranding diri. Salah satunya di media sosial, ya kan? Jadi Ya. itu satu fungsi media sosial, cara kita membranding diri seperti apa. Kita ingin dikenal sebagai sosok seperti apa, Hmm. gitu. Mau kita ke arahnya yang mana, kayak gitu. Dan juga jelas visi misi kita seperti apa, gitu. Memang kita membawa nama baik dari keluarga, dari partai kita, organisasi kita. Kemudian visi misi kita jelas. Memang untuk memberdayakan perempuan, untuk mesejahterakan masyarakat secara umum, kayak gitu. Jadi memang berangkat dari apa nilai-nilai baik atau value apa yang mau kita bawa, kayak gitu. Tidak serta-merta ke partai. Cuma masalahnya kalau Ya. udah nyampe partai itu orang tuh udah lupa lagi dengan nilai-nilai apa yang dia bawa gitu ya. Yang diharapkan ketika dia di partai, tambah lagi ketika udah berkoalisi. Udah berkoalisi Nah, nanti gitu ya. kan. Dan partai ini maunya ini, partai ini maunya ini gitu ya, bagi-bagi kursi dan nah itulah fenomena yang di politik yang membuat kesannya politik itu kotor kayak gitu ya. Padahal Ya. sebenarnya kan idealnya partai itu yang ya memang baik aja gitu kan, tapi memang faktanya di lapangan itulah yang bermasalah oknum-oknum tadi gitu ya, yang bisa Ya. mencederai politik tadi. Tujuan awalnya kan mulia kayak gitu. Oke, jadi ini catatan juga ya Bu ya, mungkin bagi Hmm. calon-calon pemimpin perempuan di masa yang akan Hmm. datang, kalau misalnya dia itu punya
niat yang tulus gitu ya untuk Hmm. memberikan solusi untuk kesejahteraan Hmm. perempuan. Ketika nanti sudah sampai ke partai itu gitu ya, Iya. atau masuk gitu, jangan sampai Hmm. beda lagi ya tujuannya Ya, ya Bu ya. hilang idealismenya gitu. Kalau istilah kalau di mahasiswa biasanya hilang idealismenya kayak gitu. Iya, oke Bu. Tadi kan kita udah banyak ngebahas tentang bagaimana perempuan itu untuk terjun ke pilkada atau Ya. untuk mencalonkan diri untuk jadi Hmm. pemimpin gitu. Sekarang kita coba ke pemilih pasifnya Bu, yaitu Oke. ini ya pemilihnya gitu ya. Artinya perempuan-perempuan yang akan memilih nantinya. Iya. Nah, ini seperti yang Ibu katakan tadi bahwa Indonesia itu secara jumlahnya itu ada 50%, 50-50 nih. Artinya suara perempuan sangat berpengaruh Mm-mm. terhadap siapa yang nanti akan menang gitu ya dalam pilkada. Ada nggak sih Bu em, pesan-pesan gitu ya yang harus dimiliki oleh perempuan atau mungkin kaum-kaum marginal lah, entah itu nanti lansia gitu ya, Mm-mm. atau disabilitas gitu. Apa saja yang perlu kita pertimbangkan sehingga kita itu bisa menjadi pemilih cerdas. Seperti itu, Bu. Ya, tentu yang paling jelas itu visi misi tadi ya. Jadi harus mengkaji lebih dalam, melihat gitu ya, visi misi dia apa untuk beberapa tahun ke depan gitu. Untuk Provinsi Riau apa, kalau di gubernur, untuk kepala daerah itu apa, untuk jadi wali kota atau bupati gitu ya. Nah sekiranya di misinya dan visinya tadi ada nggak memuat memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak tadi gitu ya, kaum-kaum rentan juga istilahnya ya, yang disabilitas, orang lansia dan seterusnya kayak gitu. Setelah visi dan misi mungkin bisa track record tadi bagaimana dia selama ini kinerja dia gitu. Oh, dia udah pernah sebagai apa dulunya gitu di instansi mana dia bekerja atau dia backgroundnya seperti apa gitu. Kemudian di samping itu bagaimana, nah juga ada temuan menarik juga saat saya ke Siak Dayun kemarin, kebanyakan masyarakat itu lebih menyukai metode kampanye itu dengan berdialog ternyata. Jadi Ya, daripada di sosial media gitu, ya, daripada pegang mic di panggung besar gitu, mereka kurang suka, mereka lebih suka berdialog. Jadi ketika berdialog itu apa keluh kesah mereka didengarkan, ya. tersampaikan. Itu bagi mereka tuh udah cukup gitu. Maksudnya untuk saat ini gitu ya. Saat panjangnya mungkin harus direalisasikan apa yang mereka janji-janji. Jadi emang politik itu is all about hope ya. Politik itu Iya, semua tentang harapan gitu. Mau iya. harapan ini. Kalau istilah orang harapan palsu aja banyak gitu ya. Cuma Iya. harapan-harapan tadi yang coba diwujudkan gitu dengan mereka. Ya janji tadi lah, ibaratnya janji manis lah yang kalau ngomong ya. Apa harapan yang sekiranya bisa di ini yang diwujudkan untuk beberapa tahun ke depan gitu. Baik untuk secara umum, untuk perempuan bagaimana, di perekonomian gimana, lingkungan gimana kayak gitu. Nah, kemarin itu juga kami sampaikan jangan terbawa arus bagaimana isu hoax, black campaign gitu ya. Berita-berita nggak benar, belum divalidasi gitu ya, belum jelas kebenarannya. Kemudian juga masalah politik, money politik. Sekarang emang bukan isu lagi, memang dari temukan money politik kita di pilkada gitu ya. Kasih Iya. amplop. Nah, nanti pilih ya Pak, pilih ya Bu, kayak gitu ya. Kemudian jadi kami coba kemarin itu melakukan pengabdian dengan mengajak masyarakat agar coba berdialog, tanya apa yang ditawarkan untuk daerah kita. Oke. Tanya isu lingkungan apa yang ditawarkan, pembangunan apa yang ditawarkan, untuk Oke. pemberdayaan masyarakat apa yang dia tawarkan. Jadi jangan kita menyampaikan keluhan, tapi juga apa solusi yang dia tawarkan. Dia tergambarkan bagi kita bagaimana daerah kita ini untuk jangka panjang nanti 4-5 tahun tadi nanti bagaimana. Ya. Karena 4-5 tahun saat ini juga bergantung ke 4-5 tahun berikutnya gitu. Jadi ketika ada permasalahan atau nanti eh, ada isu-isu yang terjadi gitu ya di satu daerah itu juga pengaruh bagaimana ke depannya nanti kayak gitu. Iya, benar. Setuju sih, Bu. Berdialog itu adalah salah satu metode yang menarik ya menurut Mm, saya. Dan itu juga efektif kalau misalnya betul-betul ya direalisasikan dengan baik gitu. Karena ketika nanti eh, calonnya itu langsung turun ke lapangan dan langsung berdialog, berdiskusi dengan masyarakat, artinya dia tahu gitu apa yang sedang dialami oleh masyarakatnya. Jadi kalau dia hanya sekilas melihat data-data di BPS aja gitu ya Bu ya. Data-data ini kan apa ya bersifatnya ya pasti sih memang iya gitu ya, tapi kan tidak fleksibel mm, ya gitu ya Bu ya. ya. Mungkin ada sesuatu yang tidak terakomodir
yang Iya, tidak bisa disampaikan melalui data seperti iya, itu. Nah, kebanyakan kan pemimpin itu, calon pemimpin itu membuat visi misi dan program kerja kan by data gitu ya. iya. Nah, jadi kalau berdialog itu kita bisa lebih kompleks melihat permasalahan yang ada sehingga nanti betul-betul apa program kerjanya itu bisa menyasar kepada Hmm. apa yang sedang eh, dihadapi oleh masyarakat Ya, gitu ya. tepat sasaran gitu ya. Betul. Jadi Ya. kalau Ibu eh, bisa menyampaikan itu kira-kira metode dialog ini tuh udah hampir semua dilakukan oleh calon kita sekarang atau hanya beberapa Bu? Ya, kalau dari hasil beberapa wawancara gitu ya dengan beberapa masyarakat di berbagai daerah, karena kebetulan di tim-tim dosen juga ada yang pergi ke Rohul, Rohil, Inhil, ke Siak, ke Bengkalis, sampai ke Rupat sana. Ke Mereka Inhu coba ada nggak tanya Bu? ke Ke Inhu Inhu ada nggak? bagaimana ya? Soalnya Sepertinya dari Inhu. sepertinya ada mungkin kemarin gitu ya dosen Ya. yang lain gitu ya. Heeh. Jadi memang ditemukan memang salah satu metode kampanye yang sekiranya masyarakat sukai atau masyarakatnya mau menerima lebih baik gitu ya berdialog tadi gitu. Nah, dialog yang tadi itu tidak hanya masyarakat menyampaikan tapi juga dikasih solusi, tawaran dari calon kepala daerah tadi dan harapannya itu memang terrealisasikan, terwujudkan tadi. Jadi ketika calon kepala daerah tadi itu datang dan melihat, mendengar dan merasakan gimana kondisi pahitnya kehidupan di daerah gitu ya, misalnya Iya. bagaimana kondisi pembangunan, jalan rusak di daerah misalnya, dia bisa merasakan juga, dia tahu gitu. Dia juga oh seperti ini berarti masyarakat ya, oh seperti ini keadaan kayak gitu. Jadi tidak, jadi ketika mereka membuat suatu program, ketika mereka merencanakan suatu pembangunan infrastruktur atau apa, memang berbasis bagaimana keadaan masyarakat itu sebenarnya realita kondisi di lapangan, tidak hanya berdasarkan kebutuhan semata atau formalitas program saja kayak gitu. Mm-mm. Jadi memang benar-benar bagaimana apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Ya. Dan jelas jangka waktunya sampai berapa program itu, berapa dananya, dan juga akuntabilitas dan juga kelihatan juga sama masyarakat dalam bagaimana pendanaannya gitu. Iya, kalau Ibu lihat Bu, apakah ini kita hampir ini ya Bu ya, hampir ke ujung sesi ini gitu ya. Iya. Tapi sebelum itu ada yang pengen Nisa tanyain juga Bu, karena Hmm. harusnya kan ada KPU nih Bu di sini kan. Mm-mm. Jadi kita bisa melihat juga dari perspektif KPU KPU upaya bagaimana apa gitu ya. ya. Iya Nah, benar. tapi nggak apa-apa. Tapi mungkin dari ibunya juga bisa nih melihat gitu. Kira-kira gimana sih Bu? Upaya yang sudah dilakukan oleh KPU gitu. Mungkin barangkali Ibu udah ada melakukan penelitian gitu ya Iya. tentang upaya KPU dalam mencerdaskan gitu ya eh, pelaku atau partisipan politik ini khususnya perempuan dan kelompok marginal lainnya. Iya, dari KPU sendiri mereka udah melaksanakan beberapa sosialisasi yang saya lihat ya, seperti dia ke kampus, kayak gitu, dia ke sekolah bahkan, kemudian dia mendatangi warga juga, baik itu di kota maupun di provinsi gitu ya. Maksudnya tidak hanya di skopan kota besar, tapi juga di desa-desa gitu ya. Harapannya emang seperti itu gitu ya. Dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat gitu. Yang untuk perempuan pun juga ada. Saya udah ada beberapa baca juga KPU itu sejauh ini gitu ya. Cuma memang diharapkan itu memang kontinuitas itu tadi. Maksudnya di sini tidak hanya selesai sosialisasi atau selesai mereka ngasih seminar udah kelar enggak gitu ya. Jadi ada sesuatu Mm-mm. yang bisa mereka bawa gitu. Jadi Ya. harapannya nanti ibu-ibu ataupun perempuan yang ikut serta dalam seminar tersebut juga bisa memberikan sosialisasi juga kepada yang orang lain yang tidak Nah, hadir. iya, Nah, gitu. iya, Dan juga mereka jadi pengawasan partisipatif yang sudah betul, saya betul. singgung tadi. Jadi mereka tidak hanya ikut mencoblos pas hari H, tapi mereka berpartisipasi aktif juga melakukan pengawasan. Jika ditemukan hal-hal tadi yang tidak wajar, di perhitungan Mm-mm. suara misalnya, ditemukan ada black campaign, ditemukan money politik misalnya, itu mereka bisa melaporkan Oke, gitu. itu Jadi sudah mereka udah, dilakukan Ibu. iya, jadi beberapa temuan itu juga ada yang udah melaporkan gitu ya. Mm-mm.
di saat pemilu di 2024 atau pemilu di Februari kemarin itu ada beberapa laporan dari masyarakat. Nah, kita memang butuhnya partisipatif di masyarakat itu Betul, betul, yang betul. bergerak. Jadi kita mengukur demokrasi itu juga dari tingkat partisipasi, tidak hanya ketika saat pemilu gitu ya. Tapi Ya, ketika dia menjaga surat suaranya itu juga perlu kayak gitu. Karena kan ada iya, hak mereka yang mereka perjuangkan di sana betul. kayak gitu. Demi bagaimana kebaikan daerah mereka atau Indonesia di 45 tahun yang akan datang. Kayak Betul gitu. sekali, Bu. Berarti itu ya, berarti pemilu KPU itu sudah mengkader Ya, ibaratnya dia sudah masyarakat. ya ada Mm. istilahnya kirap namanya. Oh, Mereka kirap. laksanakan kirap juga di pemilu itu gitu ya. Saya ada filenya, mungkin saya bisa lihat bentar ya. Boleh, Bu, boleh. Masih ada waktunya kan ya? Masih ada. Jadi ada mahasiswa saya yang meneliti tentang kirap itu, bagaimana metode KPU ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat gitu ya. Dengan harapan masyarakat lebih tercerdaskan gitu, masyarakat lebih mengetahui bagaimana eh, pemilu kayak gitu ya. Yang dilakukan oleh mahasiswa saya, bisa coba lihat di sini eh, beberapa yang udah dilaksanakan oleh KPU karena memang KPU tidak bisa hadir saat ini ya. Ya. Nah, ini dia peran KPU Kota Pekanbaru ini dalam Mm. kirap pemilu 2024 untuk meningkatkan partisipasi politik di Kota Pekanbaru. Jadi mahasiswa saya meneliti tentang ini gitu ya. Kemudian saya juga membimbingnya. Dan beberapa ada kegiatan yang pernah dilakukan di sini. Itu pertama ada sebentar ya. Saya Oke, cek Bu. dulu. Oke, ini dia. Nah, jadi KPU Pusat itu sudah melaksanakan eh, kirap, jadi diadopsi oleh Provinsi Riau juga, gitu ya. Terdapat 3 kabupaten yang dipilih penyelenggaraannya ada di Dumai, Pekanbaru Mm. sama Kampar. Mereka melaksanakan kirap itu. Ada beberapa kegiatan seperti forum komunikasi pimpinan daerah, penemuan partai politik, ada Bawaslu, LSM, Ormas, dan juga ketua BEM perguruan tinggi, gitu ya, yang ada di Provinsi Riau. Kemudian PPK juga panitia pemilihan kecamatan, siswa SMK, PPS, tokoh masyarakat, dan lainnya. Seperti kegiatan yang pertama serah terima estafet bendera kirap pemilu pas di awal ketika peresmian kegiatan. Kedua sosialisasi pendidikan pemilih bersama RT, RW, dan LPM. Kemudian sosialisasi pendidikan pemilih bersama Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK). Kemudian ada nama kegiatannya, sosialisasi pendidikan pemilih bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Senapelan sama di Payung Sekaki. Ada juga sosialisasi di pusat keramaian seperti di mall, di Plaza Sukaramai dan di Mall Living World di Pekanbaru. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya sudah dilaksanakan oleh KPU, gitu ya. Oke. Oke, itu dia hasil riset dari mahasiswa saya tentang Oke. apa yang sudah dilaksanakan sosialisasi oleh KPU, gitu. Oke. Berarti KPU sudah bekerja keras juga ya, Bu ya, untuk Ya, melakukan sosialisasi agar terciptanya apa pemilih meningkatnya cerdas. partisipasi politik, ya pemilihnya Iya. lebih cerdas, gitu, lebih rasional dalam memilih, gitu, bukan irasional Iya. berdasarkan gantengnya, berdasarkan Iya benar. sukunya, gitu. Iya benar atau berdasarkan agamanya gitu ya Bu ya. Ya, Tapi penting juga sih kalau mungkin agama ya karena kepercayaan masing-masing gitu. Oke Bu, sekarang kita sudah menuju ke akhir sesi gitu ya. iya, Tapi sayang sekali gitu ya cepat untuk kali rasanya udah ditutup cepat aja. sekali, iya bener. Tapi mungkin boleh lah deh Bu, dari Bu Dila gitu. Apa sih Hmm, pesan-pesan untuk dari Bu Dila? Mungkin ya Bu ya, kalau dari akademis ini kan banyak sekali temuan-temuan terbaru gitu ya Bu ya, ya, yang bisa dijadikan rekomendasi untuk pemilihan-pemilihan pemilu ke depannya atau bahkan untuk saat ini. Kan ini kan belum hmm, belum melakukan pemilihan nih. Nanti 27 hmm. November masih ada waktu untuk kita berpikir jernih Iya, gitu. iya, iya, iya. Mungkin bisa kasih tips, Bu. Ya, kalau Gimana? dari saya, kalau untuk penyelenggaraan pemilu, saya lebih prefer yang jangan di satu hari serentak semuanya gitu. Karena menurut saya itu Oke, kurang ya. efektif gitu ya. Mungkin efektif dari hal pembiayaan, tapi tingkat kelelahan dari petugas KPPS-nya segala macamnya itu mengerikan. Satu hari selesai semuanya gitu ya. Mungkin bisa dibagi-bagi lah mungkin gitu.
Misalnya di 2024 ini kita kepala daerah, berarti nanti 2025 kita pilih presiden gitu misalnya. Ini kan nggak di tahun yang sama semuanya gitu serentak Nah, gitu ya. ya. Karena lebih melelahkan juga. Dan ketika ada kasus nanti antrinya panjang di persidangan kayak gitu ya untuk memperjuangkan kasus dari pemilu ataupun pileg mungkin yang diangkat atau yang diperjuangkan oleh partai ataupun caleg gitu ya. Karena yang serentak di tahun yang sama tadi gitu ya. Itu untuk penyelenggaraan pemilunya gitu ya. Kalau untuk masyarakat pemilihnya, harapannya lebih cerdas lagi dalam memilih, tingkatkan rasionalitas lagi dalam memilih gitu ya. Jadi ketika tidak tahu, ya cari tahu. Sekarang ada sosial media gitu kan, sekarang ada internet bisa diakses gitu ya. Kenali sosok calonnya siapa, visi misinya apa, track record dia sebelum ini apa aja kegiatannya, apa bagaimana pandangan dia terhadap perempuan, pandangan terhadap anak gitu, misalnya kesehatan, pendidikan dan lainnya kayak gitu ya. Dan dia maunya seperti apa dibawa daerah ini untuk 4-5 tahun yang akan datang kayak gitu. Kemudian juga harapannya masyarakat berpartisipasi aktif untuk mengawasi bagaimana pemilu ini sampai nanti dilantik calon kepala daerah itu gitu. Jadi tidak hanya Kalau saat prosesnya gitu sampai hingga di endingnya nanti kayak gitu. betul. Tapi kalau untuk ini Bu, sedikit tips atau apa ya, wejangan lah gitu Hmm, untuk perempuan-perempuan di luar sana atau sahabat Puan nih hmm, Bu, atau sahabat Green gitu. Gimana sih Bu biar menjadi perempuan berdaya sehingga kita juga bisa nih Bu, pengen juga nih masuk ke ranah oke. politik gitu, walaupun kita nggak ada backingan atau Ada backingan itu tadi. bekongan gitu ya. Iya, heeh. Iya. Kalau untuk kita perempuan yang memang tidak ada punya background faktor X tadi gitu ya, kita bisa belajar untuk meningkatkan skill diri kita gitu ya, jiwa leadership kita gitu ya, branding diri kita, kemampuan public speaking, karena itu dibutuhkan untuk kampanye kan ya. Kemudian selain membangun diri juga support dari keluarga itu penting gitu ya. Jadi kita perlu pahamkan juga kepada keluarga bahwa kita berminat untuk masuk parpol, misalnya kita minat untuk bahkan mencalonkan diri nanti kita pemilu tahun berikutnya mungkin gitu ya. Jadi memang dibicarakan, dikomunikasikan dengan keluarga gitu. Kemudian juga mengetahui partai mana yang sekiranya mungkin sevisi dengan kita. Partai mana Oke. yang mungkin sekiranya mungkin bisa mendukung hal-hal baik yang kita harapkan tadi Oke, gitu. berarti background partai juga sangat Iya penting juga ya. juga pengaruh gitu. Jadi sekarang itu karena pemilih udah mulai cerdas dan mulai tahu gitu kan. Jadi harapannya partai penyokong karena partai ini kendaraan ya. Kendaraan Betul. untuk mencapai tujuan tadi itu untuk bisa duduk dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak tadi itu kalau bisa memang kita masuk partai itu yang udah kita kenal gitu kita tahu gitu ya track record seperti apa dan harapannya partai tadi bisa juga ikut memperjuangkan harapan yang kita bawa tadi gitu dan juga kepada partai politik tentunya bisa mengkaderisasi perempuan dan juga tidak menomorduakan perempuan kayak gitu ya walaupun Mm-mm. kuota mungkin di calonnya itu 30 gitu tapi juga memperjuangkan perempuan gitu. Seperti misalnya kalau ada program-program, kalau ada kegiatan maupun nanti fraksi-fraksi partai yang di DPR sana juga bisa memperjuangkan bagaimana kebijakan masalah anggaran untuk perempuan dan anak baik bidang kesehatan, pendidikan juga gitu. Oke, lengkap sekali ya Bu ya. Mulai dari pemerintah, KPU, Iya. penyelenggara untuk masyarakat, Iya, perempuan, karena hingga partai aspek ini, politik. ya, dan para akademisi juga penting mencerdaskan Nah, masyarakat, gitu ya. Jadi ketika melakukan ya, pengabdian, melakukan penelitian, gitu ya, dengan waktu yang terbatas, mungkin dana yang terbatas, gitu misalnya ya. Hendaknya ya. juga bisa kita mulai mengeksplor masyarakat yang jangkauannya mungkin agak jauh, gitu, sampai seperti kayak kita di FISIP di Universitas Riau tuh sampai ke Bengkalis, ke Rupat sana, Hmm, kayak gitu kan. Mencoba untuk menjemput aspirasi masyarakat, kayak gitu. iya betul. Jadi intinya kita semuanya lah ya warga negara Indonesia gitu sama-sama gitu ya untuk Hmm. berpartisipasi penuh Iya, terhadap terselenggaranya politik, kegiatan politik yang damai iya, dan juga menyasar pada seluruhnya gitu ya Bu. iya. Sekarang ada istilah polarisasi politik namanya. Karena Nah, pengkotak-kotakan politik, walaupun udah selesai misalnya ketika pilpres, sekarang mm, masih adu jetos juga ada sosmed kayak gitu iya misalnya. Bu. Jadi mengurangi hal-hal demikian ya, gesekan-gesekan di sosmed gitu. Mungkin komennya lebih dijaga lagi jarinya kayak gitu mungkin ya. Betul, betul sekali. Oke,
Bu, terima kasih ya Bu Dila ya sudah menyempatkan waktu untuk Ya, diskusi. sama-sama. Green Iya. Radio sama-sama. Terima kasih juga. Oke, oke Sobat Green, sekarang kita sudah ini ya, sudah menunjukkan 1 jam ya Bu ya, 1 jam untuk Nggak kerasa. berdiskusi. Gak Ya, kerasa banyak sekali hal yang ingin ditanyakan kembali dengan Bu Dila ya, terkait bagaimana kondisi politik saat ini, terutama keterlibatan perempuan. Nah, bagi iya. Sobat Green yang pengen nanti mengetahui juga peran-peran perempuan di ranah-ranah publik, bukan hanya di politik, tapi di mana Mm-mm. saja, mungkin di pendidikan, isu ekonomi, isu-isu lainnya, itu juga bisa mengunjungi akun YouTube-nya Green Radio Line. Oke, Sobat Oke. Green, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaya molek dipadankan dengan tenun motif siku awan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunglah selalu sahabat Puan.